Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pancasakti Makassar dengan program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa SIP MIKON. Oke, saya Andi Mulyalhi. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min sakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah berpesan kepada kita bahwa kami manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas atau ingin mengenal seperti apa budaya yang ada di negara Jerman. Mulai dari sejarahnya, kemudian seperti apa model komunikasi non-verbalnya, kemudian bagaimana akulturasi dan asimilasinya, kemudian seperti apa prasangka dan rasisme yang ada di negara Jerman. Sejarah Jerman. Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi politik dan ekonomi yang sangat penting di Eropa maupun dunia. Pada tahun 1949, Jerman dengan wilayah yang jauh berkurang akibat dua perang besar di Eropa terbagi menjadi dua negara, yaitu negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini kemudian berakhir di tanggal 3 Oktober 1990 yang kemudian menjadi hari nasional Jerman yang sekarang, ketika Jerman Timur secara resmi menyatukan diri dengan Jerman Barat. Sejarah Jerman sendiri terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase periodisasi. Yang kedua, prasejarah Jerman. Yang ketiga, Jerman pra-Romawi. Yang keempat, wilayah Jerman dibawa ke Kekaisaran Romawi. Yang kelima, perlawanan Arminius dan pengaruh Romawi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan teman saya sebelumnya, yaitu budaya Jerman. Jerman adalah negara yang terletak di Eropa Barat yang mempunyai kebudayaan yang beragam. Hal ini tidak lepas dari beragamnya suku dan etnis yang tinggal di negara tersebut, Adjarian. Nah, saat berlibur ke negara tersebut, kita bisa mengunjungi beberapa festival budaya yang sering diselenggarakan di sana. Beberapa festival budaya khas yang diselenggarakan di negara Jerman, diantaranya Oktoberfest, Berlin International Film Festival, Karnaval Cologne, Wave Gothic Treffen, Dir, dan Bir. Sekian materi yang saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan teman saya. Model komunikasi nonverbal Jerman.
Setiap budaya memiliki kekhasan tersendiri termasuk dalam segi komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh orang-orang Jerman. Walaupun pada dasarnya sebagian isyarat mereka ada kemiripan dengan budaya bangsa Indonesia, tapi ada terdapat perbedaan sehingga membuat suatu negara memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Contohnya di Jerman, kaum wanita seperti juga kaum pria bisa berjabatan tangan dalam pergaulan sosial. Yang kedua, di Jerman, pemuda yang menggandeng bahu sesama jenis dikatakan pai. Dan yang ketiga, di Jerman, yang ancurkan jempol juga didapat berarti satu. Hai, oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya, komunikasi lintas budaya mengenai budaya negara Jerman. Nah, saya akan menjelaskan tentang asimilasi dan akulturasi negara Jerman. Asimilasi pertama kita akan membahas asimilasi dulu ya. Asimilasi negara Jerman. Di era musik klasik. Pada pertengahan abad ke-18, kota Wina, Dresden, Berlin, dan Mannheim telah menjadi pusat untuk musik orkestra. The Esterhazy, pangeran dari Wina, misalnya, adalah pelanggan dari Joseph Haydn, seorang Australia yang menemukan format klasik dari quartet gesek, simfoni, dan sonata. Kemudian, abad itu, Wina Wolfgang Amadeus Mozart muncul, pencampuran tradisi Jerman dan Italia ke dalam gayanya sendiri. Oke, selanjutnya akulturasi dari negara Jerman. Akulturasi kebudayaan bahasa. Bangsa Jerman mulai memperluas bahasanya. Bahasa Jerman dan bahasa-bahasa yang ada di sana, Celtic, Gaulish, Irish, bercampur dan menjadi bahasa Anglo-Saxon. Ada yang menyebut Old English. Di antara perubahannya adalah Buch, buku, menjadi book. Tidak ada bunyi CH. Jadi CH di bahasa CH gitulah. Mention, membuat, menjadi made. Each menjadi I, dan lain-lain. Mayoritas bunyi tekak seperti CH dan G diubah menjadi K. Itulah mengapa orang Inggris menyebutnya mention dengan manage, baca, atau munich. Bahasa inilah yang kemudian menjadi dasar dari bahasa Inggris modern sekarang ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rasisme di Jerman. Sebuah studi baru mencatat bahwa rasisme oleh pihak berwenang di Jerman adalah masalah serius di negara tersebut. Survei menemukan bahwa 50% responden setuju dengan menyatakan kita hidup dalam masyarakat yang rasis. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa Muslim, Yahudi, orang keturunan Afrika atau Asia, migran Eropa Timur, Boma, dan Sinti adalah komunitas yang sering mengalami diskriminasi rasial di Jerman. Korutan pun meminta para politik untuk mengambil sikap yang lebih aktif melawan rasisme. Selanjutnya, prasangka di Jerman. Prasangka terhadap orang Muslim, migran, dan mencari suaka telah meningkatkan tajam di Jerman. Menurut hasil studi yang dilakukan Leipzig University, hampir 55% orang Jerman menyatakan mereka merasa asing di negeri mereka sendiri sebab begitu banyak orang Muslim. Nah oke, langsung saja selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dari budaya negara Jerman. Jerman adalah negara yang terletak di Eropa Barat yang mempunyai kebudayaan yang beragam. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa budaya di Jerman, diantaranya Oktoberfest, Berlin, International Film Festival, Karnaval, Kollagen, dan lain-lain. Oke, sekian video presentasi kami. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang. Oleh karenanya, marilah kita terus belajar menuntut ilmu, karena ilmu
tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.